Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang napi anak diduga meninggal akibat dianiaya di dalam tahanan. Keluarga Rio Febrian berusia 17 tahun, narapidana yang meninggal dunia, dikeroyok di dalam sel ketika menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LKPA Lapas 2A Lampung, telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Lampung. Nira Oktasari berusia 30 tahun, kakak kedua Rio Febrian, kepada Tribun Lampung pada Rabu 13 Juli 2022 mengatakan, kalau semalam kakak pertamanya Andrian Syahputra langsung melaporkan kejadian meninggalnya sang adik ke Mapolda Lampung. Adapun laporan tersebut dengan surat tanda terima laporan Polri. Menurutnya, laporan diterima Kepala Siaga 1 SPKT Polda Lampung Ibda Hendra Saputra di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Nira berharap agar kasus ini bisa segera diungkap, karena menurutnya ia kasihan dengan korban yang sudah meninggal dan sang ibu yang mengandungnya serta keluarga besar. Sementara itu, pada Rabu 13 Juli 2022 siang, jenazah Rio Febrian, warga Jalan Imam Bonjol Gang Sultan Anom, nomor 36 Langkapura, Bandar Lampung, sudah dimakamkan. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman di depan rumahnya. Rio Febrian merupakan napi yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lapas 2A Lampung. Rio diduga meninggal dunia akibat dikeroyok teman satu ruangan di dalam sel tahanan. Ibu korban Rosilawati mengatakan anak bungsunya meninggal pada Selasa 12 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rosilawati juga menyebutkan anaknya mengalami beberapa luka lebam di tubuhnya. Berita selanjutnya, kebakaran hanguskan 4 lapak pedagang di bawah Ramayana Tanjung Karang. Kebakaran kembali terjadi di Bandar Lampung. Kali ini, kebakaran terjadi di areal pertokoan bagian bawah pusat perbelanjaan Ramayana Tanjung Karang. Insiden terjadi pada Selasa 12 Juli 2022 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan dari Tribun Lampung, api membakar sejumlah bangunan dan toko serta lapak pedagang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, api menjalar dari area lapak salah seorang pedagang. Adapun toko dan lapak yang terbakar katanya berjualan sepatu, sandal, dan pakaian. Dugaan sementara, insiden kebakaran yang menghanguskan 4 toko diakibatkan adanya korsleting listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Lurah Gunung Sari Akbar Mandari Putra di lokasi kejadian. Namun, kata Akbar, belum diketahui api bersumber dari mana. Akbar menyebutkan ia menerima laporan adanya kebakaran sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ia pun mengimbau seluruh pedagang di wilayahnya agar selalu memastikan aliran listrik dimatikan setelah berjualan. Untuk memastikan berapa kerugian yang diderita pedagang akibat kebakaran itu, Akbar mengatakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah seorang pedagang yang tokonya terbakar bernama Arif mengatakan hampir seluruh barang dagangannya ludes dilalap si jago merah. Menurutnya di dalam lapak dagangannya terdapat sandal, dompet, dan tas yang semuanya ikut terbakar. Menurutnya total ada 4 lapak milik pedagang di lorong bawah Gedung Ramayana yang terbakar. Sementara itu 30 personil pemadam kebakaran dari BPBD Bandar Lampung dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian.
Wadanton Damkar BPBD Bandar Lampung Adi Santoso mengatakan pihaknya mengerahkan 30 personil dan melibatkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Api lebih kurang 15 sampai 20 menit akhirnya berhasil ditaklukkan. Berita selanjutnya, oknum Linmas bobol rumah tetangganya sendiri. Seorang oknum anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung malah menjadi pelaku pembobolan dan pencurian di rumah tetangganya sendiri. Pelaku berinisial IB merupakan warga Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan itu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada 25 April 2022 lalu. Keterangan IB, aksi pencurian yang dilakukan dengan mengincar rumah korban yang ditinggal sejak beberapa hari. Mengetahui rumah tetangganya kosong, sang oknum Linmas melancarkan aksinya pada tengah malam. Menurut IB, pada Rabu 13 Juli 2022, rumah tetangganya itu pada siang hari ditinggal pergi, sehingga pada malam harinya ia masuk untuk mencuri. Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mendongkel jendela bagian depan rumah. Dari dalam rumah korban, pelaku IB mencuri barang-barang berharga dari dalam rumah dan kamar korban. Pelaku IB menjelaskan ia mencuri karena kekurangan uang untuk memperbaiki motornya. Menurut IB, motor yang selama ini jadi kendaraannya untuk berpergian mengalami kerusakan. Karena tak memiliki uang, akhirnya ia nekat mencuri di rumah tetangganya. Aksi pencurian diketahui korban setelah ia pulang dari luar kota bersama keluarganya. Pertama kali aksi pencurian itu diketahui ketika korban pulang dari luar kota pada awal Mei 2022 lalu. Adit mengatakan korban mencurigai rumahnya yang sudah sedikit berantakan. Tak hanya itu, beberapa barang di dalam rumah juga dilihat korban tidak pada tempatnya dan hilang. Merasa menjadi korban pembobolan dan pencurian rumah, korban akhirnya melapor ke Mapolsek Teluk Betung Selatan. Berita selanjutnya, wanita muda tenggelam di bekas galian pasir. Seorang perempuan berusia 20 tahun yang merupakan warga Lampung Timur ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di lokasi bekas galian pasir di Kecamatan Pasir Sakti. Korban berinisial WF merupakan warga Dusun 1 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. WF meninggal setelah tenggelam di lokasi bekas galian pasir di Dusun 1 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti pada Selasa 12 Juli 2022. Kapolsek Pasir Sakti AKP SI Marbun membenarkan insiden tersebut. Marbun mengungkapkan jenazah FW ditemukan warga ketika yang sedang melintas di bekas galian pasir itu. Menurutnya korban ditemukan tak bernyawa sekira pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Marbun juga mengatakan di tubuh korban ditemukan bekas memar di bagian paha kirinya. Berdasarkan keterangan warga, kata Marbun, korban memiliki gangguan kejiwaan. AKP Marbun menambahkan pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, tetangga korban yang bernama Tomardi mengatakan, pada malam harinya, yakni pada Senin 11 Juli 2022, korban sempat melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya di lokasi tersebut. Tapi saat itu berhasil digagalkan oleh pihak keluarga. Tomardi menyampaikan jika pada pagi harinya sekira pukul 9, ada warga sekitar yang sempat melihat FW tengah mandi di lokasi kejadian. Sementara tetangga korban yang lain bernama Sugiono menambahkan, bekas galian pasir tersebut memang sudah tak lagi dipakai. Ia pun berharap pihak terkait menutup bekas galian pasir tersebut. Berita selanjutnya,
Pria paruh baya meninggal dunia akibat tertabrak kereta di Lampung Utara. Seorang pria meninggal dunia tertabrak kereta api rangkaian batu bara panjang pada Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 11 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Herianto berusia 60 tahun merupakan warga Gang Perjuangan, Kelurahan Gapura, Kota Bumi, Lampung Utara. Meninggal dunia di tempat setelah tertabrak kereta api dari arah Palembang dengan tujuan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Rosayani, ketua RT, mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti kecelakaan yang menimpa korban. Sebab saat kejadian ia masih berada di dalam rumah. Namun ketika ada yang berteriak, lalu barulah diketahui adanya korban yang tertabrak kereta api. Menurutnya sang suami yang teriak ada orang yang tertabrak kereta api. Begitu dilihat, benar saja ada jasad seorang pria paruh baya di pinggir rel kereta api. Jenazah pun langsung dievakuasi oleh aparat setempat dan dibantu oleh warga. Herwansyah selaku Polsus kereta api membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Ia mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi jasad korban ke rumahnya. Menurutnya kecelakaan itu terjadi di perlintasan kereta api kilometer 95/6 hingga 7. Berita selanjutnya, KMP Batu Mandi kandas di Pulau Prajurit. KMP Batu Mandi mengalami kandas di Pulau Panjurit, Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 13 Juli 2022 sekira pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry Selvi Arifin, KMP Batu Mandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni pada sekira pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat dengan membawa 393 orang penumpang dan 148 kendaraan. Saat tiba di sekitaran Pulau Panjurit, kapal mengalami gangguan mesin sebelah kiri dari posisi kapal melintas. Saat kejadian, kondisi cuaca di sekitar perairan di Pelabuhan Bakauheni mendung dengan kecepatan angin 2-5 knot. Pihak ASDP Bakauheni segera merespon kejadian dengan berkoordinasi dengan pihak KSOP, BPTD dan pihak terkait untuk melakukan evakuasi. Dan saat ini tengah dilakukan evakuasi dengan tugboat. Silvi mengatakan ASDP akan melakukan upaya maksimal untuk segera mengatasi hal ini sehingga KMP Batu Mandi dapat segera beroperasi. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.